Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bertemu lagi dengan saya Ismi Wayuningsi dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's pray basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Simak videonya sampai akhir ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi, menyajikan persamaan dasar akuntansi. Deskripsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu hubungan antara unsur harta, utang, dan modal dalam satu posisi keuangan perusahaan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi ada 3, yaitu harta, utang, dan modal. Harta yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang, seperti kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, dan lain-lain. Utang atau kewajiban atau liabilities yaitu kewajiban yang harus dilunasi atau dibayar kepada pihak ketiga pada waktu yang ditentukan, seperti utang usaha, utang bank, utang wesel. Modal atau ekuitas atau equity yaitu investasi dari pemilik atau hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan, seperti modal, prive. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan pasiva. Bisa dijabarkan yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi jika ingin mencari utang sama dengan harta dikurangi modal. Atau jika ingin mencari modal yaitu harta dikurangi utang. Contoh penerapan dalam matematikanya, misalnya harta sama dengan 5, utang sama dengan 2, dan modal sama dengan 3. Jika ingin mencari 5 sama dengan 2 ditambah 3. Jika ingin mencari 2 sama dengan 5 dikurangi 3. Jika ingin mencari 3 sama dengan 5 dikurangi 2. Jika ingin mencari 5 sama dengan 5 ditambah 0. Atau jika ingin mencari 5 sama dengan 0 ditambah 5. Contoh soal, Bu Ismi mendirikan salon bernama Ismi Cantika. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada salon Ismi Cantika selama bulan Juli 2020. Transaksi tanggal 1, Bu Ismi menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 240 juta sebagai modal awal. Transaksi tanggal 2, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 80 juta. Transaksi tanggal 3, membeli peralatan salon seharga 104 juta. Transaksi tanggal 4, Bu Ismi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya senilai 6 juta. Transaksi tanggal 5, membeli perlengkapan salon seharga 16 juta secara kredit kepada toko al elektronik. Kita selesaikan satu persatu ya. Transaksi tanggal 1, Bu Ismi menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 240 juta sebagai modal awal. Bisa kita garis bawahi, yaitu menyetorkan uangnya. Jadi di sini kasnya akan bertambah sebesar 240 juta sebagai modal awal, maka modal juga akan bertambah 240 juta. Keterangannya yaitu modal awal. Jadi persamaan dasar akuntansinya yaitu harta bertambah 240 juta, utangnya 0 ditambah modalnya 240 juta. Transaksi tanggal 2, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 80 juta. Yang kita garis bawahi yaitu meminjam uang ke bank. Berarti uangnya nanti akan bertambah senilai 80 juta dicatat di sebelah kas, dan utangnya juga akan bertambah senilai 80 juta. Nah, ini nanti kita jumlahkan ke bawah. Berarti kas 240 juta ditambah 80 juta menjadi 320 juta, utangnya 80 juta, modalnya 240 juta. Jadi persamaan dasar akuntansinya harta sama dengan utang ditambah modal, yaitu hartanya 320 juta, utangnya 80 juta ditambah modalnya 240 juta. Transaksi tanggal 3, membeli peralatan salon seharga 104 juta. Berarti di sini
Membeli peralatan kasnya akan berkurang senilai 104 juta. Jika kas berkurang, maka diberi tanda kurung. Dan peralatan salon bertambah senilai 104 juta. Setelah itu, kita jumlahkan kasnya 320 juta dikurangi 104 juta menjadi 216 juta. Peralatannya 104 juta, utangnya masih tetap 80 juta dan modalnya 240 juta. Jadi persamaan dasar akuntansinya yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Hartanya yaitu berupa kas 216 juta, peralatan 104 juta, utangnya 80 juta dan modalnya 240 juta. Transaksi tanggal 4, Bu Ismi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya senilai 6 juta. Berarti di sini mengambil uang kasnya berkurang senilai 6 juta, dan untuk kepentingan pribadi berarti modal nanti akan berkurang senilai 6 juta. Kita catat sebagai prive, mengambil modal untuk kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya kita jumlahkan di sini kasnya 216 juta dikurangi 6 juta. Sisanya tinggal 210 juta. Peralatannya 104 juta tidak berubah, utangnya 80 juta tidak berubah dan modalnya 240 juta dikurangi 6 juta tinggal 234 juta. Nah, di sini persamaan dasar akuntansinya harta sama dengan utang ditambah modal, berarti hartanya berupa kas 210 juta ditambah peralatan senilai 104 juta sama dengan utang yaitu 80 juta ditambah modal 234 juta. Transaksi nomor 5, membeli perlengkapan salon seharga 16 juta secara kredit kepada toko Al Elektronik. Membeli perlengkapan salon berarti di sini perlengkapan kita bertambah senilai 16 juta. Secara kredit berarti kita tidak menggunakan kas tetapi menggunakan utang bertambah 16 juta. Nah, kita jumlahkan kasnya masih tetap ya 210 juta, menjumlahkannya ke bawah ya. Terus perlengkapannya 16 juta, peralatannya 104 juta, utangnya yang tadinya 80 juta ditambah 16 juta menjadi 96 juta dan modalnya tetap 234 juta. Jadi harta sama dengan utang ditambah modal, yaitu harta berupa kas 210 juta, perlengkapan 16 juta, peralatan 104 juta, utangnya 96 juta dan modalnya 234 juta. Jadi total keseluruhan harta yaitu 330 juta, utang ditambah modal yaitu 330 juta. Jadi kalau di dalam persamaan dasar akuntansi itu ada yang namanya balancing atau keseimbangan antara harta dengan utang ditambah modal. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan nih, akan tetapi terjadi selisih antara harta sama dengan utang ditambah modal, berarti pekerjaan kalian ada yang salah, ada yang selisih. Nanti bisa dikoreksi lagi, dicari dulu mana ya yang salah, kok bisa sih nggak seimbang, kok bisa sih nggak balance. Ya, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan bepergian jauh jika tidak begitu penting, makan makanan yang bergizi, serta rajin berolahraga. See you next time.